Melek hukum dengan belajar di Lembaga Kajian Hukum Nasional diyakini bisa menjadi model bagi warga maupun aparatur desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dalam melakukan tuntutan kepada perusahaan perkebunan cengkeh mengenai kejelasan atas Corporate Social Responsibility atau CSR, dan juga kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai amal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Disampaikan Kepala Desa Sidorejo, Danang Dwi Suratno bersama masyarakat datang ke LKHN untuk menindaklanjuti surat yang dikirimkan kepada perusahaan dengan tembusan beberapa lembaga pemerintah. Namun menurutnya, hingga saat ini surat yang dikirim tanggal 5 September 2022 belum mendapat respon. Teman-teman ini juga dari perangkat desa, lembaga desa semua bersama masyarakat. Jadi datang ke sini bukan atas nama masyarakat, tapi kita pemerintah desa bersama-sama masyarakat dalam rangka menindaklanjuti surat yang telah kita kirim pada tanggal 5 September kemarin terkait kepada Direktur PT Perkebunan yang berdomisili di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Sedulur-sedulur ini kedatangan kami di sini tidak lain kita berkonsultasi kepada beliaunya Bapak Dr. Suhadi SHMHum. Beliau juga selaku konsultan hukum masyarakat Desa Sidorejo terkait tindak lanjut surat yang kita kirim kepada PT Perkebunan Cengkeh. Karena apa? Sampai detik ini kita belum mendapat respon dari stakeholder atau instansi terkait, dan juga pihak PT Perkebunan belum ada tindak lanjut terkait masalah surat kami. Makanya kita berkonsultasi kepada Bapak Konsultan Hukum Masyarakat Desa kami, Pak. Ya. Pak, dengan belum diresponnya surat Pak Kepala Desa, kira-kira rencana Bapak dengan masyarakat desa apa yang akan dilakukan? Yang jelas kita bersama masyarakat ini nanti akan menindaklanjuti, menanyakan kepada instansi-instansi terkait, terutama kepada aparat penegak hukum. Dengan kemarin kita memberikan tembusan-tembusan kepada instansi tersebut, kita akan bergerak bersama masyarakat menanyakan bagaimana tindak lanjut surat kami kok sampai hari ini belum ada langkah-langkah dari instansi tersebut. 20%. Yusran Mustafa dari LKHN yang mendampingi warga Desa Sidorejo mengungkapkan dalam kasus tuntutan atas hak warga dari perusahaan perkebunan harus dilakukan sesuai undang-undang. Yusran menambahkan harus dibangun kesadaran dan keresahan agar masyarakat lebih cerdas dan melek hukum. Kami di sini dari Lembaga Kajian Hukum Nasional. Hari ini kami sedang mendampingi dari masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Di sini yang kami dampingi yaitu terkait dengan keresahan masyarakat yang hari ini diperjuangkan bersama oleh masyarakat setempat Desa Sidorejo. Apa yang kemudian diperjuangkan? Apa yang kemudian menjadi keresahan? Yang pertama yaitu terkait dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat menyangkut dengan usaha perkebunan yang ada di wilayah tersebut. Nah, apa yang diperjuangkan? Yang pertama, yaitu terkait dengan CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seharusnya ditunaikan oleh perusahaan. Dan hal ini termasuk dalam amanah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, yaitu terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar atau seluas 20% dari luasan lahan yang dimiliki oleh perusahaan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat setempat. Nah, hal ini yang kemudian harus kita dampingi. Namun, tujuan daripada hal-hal yang kita perjuangkan, yang pertama yaitu adalah membangun kesadaran masyarakat, membangun keresahan masyarakat agar masyarakat hari ini lebih cerdas dan lebih melek hukum terkait dengan pemahaman-pemahaman yang seharusnya mereka perjuangkan. Kasus tuntutan hak di Desa Sidorejo yang dilakukan warga dan perangkat desa sangat menarik perhatian Hairul Hamdi, seorang aktivis mahasiswa dari Kota Padang, Sumatera Barat. Melihat semangat warga yang berjuang pada usia yang tidak muda lagi, Hamdi mengaku akan menjadikan bahan untuk motivasi dirinya maupun kawan-kawannya dalam pergerakan di kotanya. Oke, makasih Pak.
Mungkin saya dari Sumatera ya, Sumatera Barat, Kota Padang. Saya melihat masyarakat dari sini untuk semangatnya untuk belajar. Ya karena banyak juga masyarakat itu yang tertindas akan hal-hal yang tidak baik ya, perihal dengan kewajiban perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan seperti itu. Dan saya pun dari Sumatera Barat, di sini menjadi motivasi juga penggerakan untuk di Sumatera Barat supaya banyak di masyarakat yang tertindas oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan seperti perusahaan yang ilegal tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah kita buat di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah suatu negara hukum. Dan ini yang harus diperjuangkan. Saya pun pribadi dan untuk atas nama dari Sumatera Barat, ini adalah suatu momentum bagi saya belajar dari kalangan-kalangan masyarakat. Kenapa? Di kalangan ini, masyarakat ini, mereka itu yang berumur di atas 30 tahun dan yang tidak berumur muda lagi. Dan ini mereka menimbulkan semangat-semangat baru. Dan saya pun sebagai kaum muda yang masih berumur 25 tahun di sini, maka saya akan menimbulkan semangat baru di Sumatera Barat. Dari Blitar, Anies melaporkan.